Bicara bantuan sosial, baik dalam bentuk tunai ataupun non-tunai, identik dengan keluarga penerima manfaat atau KPM, yang di dalamnya tercatat data nama-nama warga miskin. Bukan rahasia umum lagi, seperti yang kita ketahui dari sejumlah bansos, seperti PKH, BPNT, yang tujuannya untuk mengentaskan angka kemiskinan. Tapi prakteknya tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Dengan segala persoalannya, dari carut-marutnya KPM yang tidak valid, yang menimbulkan kecemburuan sosial antar warga, belum lagi dugaan-dugaan para oknum memanfaatkan si miskin sebagai ladang bisnis. Hal itu sering kita jumpai di sejumlah daerah di Kabupaten Pandeglang. Dan hari ini, Jumat 19 Mei 2023, saat Bang Kumis berada di Kecamatan Cikesik, kembali melihat satu kegiatan penyaluran dalam bentuk pangan untuk 840 KPM, menerima 10 butir telur dan 1 kilo daging ayam. Pak, nama siapa Pak? Nama saya Ujang Surta. Dari Kampung Cigebang, Desa Paronggokosan, Pak. sebagai KPM Pak ya? Iya. Pak, untuk hari ini dapat apa aja Pak? Dapat telur dan daging ayam. Lihat Pak. Ini ayam, ya? ayamnya, ini telurnya. Telur. 10 butir. Nah, Pak. Ini sangat jelas dan fakta kalau bantuan pangan tersebut diperuntukkan untuk para KPM yang tercatat dalam data stunting. Benarkah jumlah stunting sekecamatan Cikesik sebanyak 840 orang? Bahkan menurut informasi bahwa melalui program bantuan pangan tahap 1 melalui BUMN yang disalurkan melalui BKKBN Kabupaten Pandeglang ini sebanyak 13.000 paket se-Kabupaten Pandeglang. Berarti kalau kita merujuk ke jumlah PKM yang menerima bantuan tersebut, apa benar jumlah data stunting di Kabupaten Pandeglang sebanyak itu? Dan untuk informasi selengkapnya, Bang Kumis berbagi bersama pimpinan redaksi Media Sorot Desa Indonesia mencoba untuk menanyakan kepada Wahyu selaku Camat Cikesik yang pada saat itu juga ada di kantornya. Pak Camat sendiri sudah ada di sana, dan di sini juga ada beberapa staf, dan nanti Bang Kumis akan mengajak Pak Camat ini untuk melihat ke depan dan langsung untuk mempertanyakan kegiatan apa yang sedang dilaksanakan pada hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Kumis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Camat, langsung saja karena Ya. Saya lihat tadi sejumlah warga ini kumpul-kumpul nih di kantor kecamatan. Iya. Ini dalam rangka apa sih Pak? Ini dalam rangka penanganan stunting sebetulnya, ya. Jadi bantuan pangan untuk penanganan stunting yang ada di Kecamatan Cikesik, di mana jumlah KPM-nya adalah 840. Sebenarnya untuk di Kecamatan Cikesik sendiri, untuk stunting sendiri berapa persen sih Pak yang barangkali Bapak punya data? Sebetulnya kalau data dari Dinas Kesehatan itu jumlahnya adalah 50-an, Bang Kumis, yang indikasi. Tapi ini karena datanya dari BKKBN sampai 840 ya. Barangkali ini ada indikator yang berubah barangkali ya. Tapi kita tidak tahu ya datanya yang berisiko, barangkali ini yang berisiko lah. Maksudnya kan kalau yang stuntingnya ada 50 tapi yang berisiko stunting kemudian 840 tadi. Tapi kita belum jelas sebetulnya data ini sebetulnya nih. Saya juga bingung. Awas. Sendiri Pak, dari mana sih Pak anggarannya Pak? Ini sebenarnya bantuan itu dari BUMN ya, dan datanya itu dari BKKBN ya. Adapun penyalurannya sebetulnya itu lewat pos. Di aturannya memang KPM yang datang ke kantor pos. Tapi untuk Kecamatan Cikesik, karena kalau KPM dari Tanjungan ke pos Picung itu habis ongkos ya.
Karena untuk ojek aja sampai 80.000. Sedangkan untuk telur 10 biji dan daging ayam 1 kilo ya tidak mencukupi. Untuk itu maka kita berkoordinasi untuk tempatnya itu di kantor Kecamatan Cikesik. Sementara itu, di tempat dan waktu yang sama, Suharto selaku Korlu BKKBN Kecamatan Cikesik saat ditemui awak media mengungkapkan. Pak, nama siapa Pak? Suharto Sebagai Korlu BKKBN Kecamatan Cikesik. untuk agenda hari ini di belakang Bapak kan ada satu kegiatan. Itu kegiatan apa Pak? Iya, ini ada pembagian bantuan pangan dari BUMN untuk penanganan stunting. Nah, untuk penanganan stunting sendiri dilaksanakan biasanya berapa bulan sekali atau Ini dilaksanakan 3 tahap. Ini tahap pertama. Jadi berarti ada 2 tahap lagi nanti. Nah, untuk target sendiri yang berhak untuk menerima program ini Ini yang ada di datanya yang dari kami gitu ya, yang masuk kriteria yang stunting itu, yang berpotensi stunting anaknya. Nah, untuk tahap pertama ada berapa rekan yang menerima Pak? Ini untuk tahap pertama 840 KPM. Nah, terus yang diberikan bentuknya apa aja itu Pak? Bentuknya tahap pertama ini 10 telur, 10 butir, dan 1 ekor ayam 1 kilo. Pak, harapan ke depan bagaimana sih dengan adanya bantuan untuk biji melalui stunting ini Pak? Saya ucapkan terima kasih dulu kepada BUMN yang ikut partisipasi untuk membantu pengentasan stunting, karena ini bermanfaat sekali buat kami, masyarakat kami yang berpotensi stunting ini. Karena dengan adanya di bantuan telur dan ayam ini, mudah-mudahan gizi mereka meningkat gitu. Jadi untuk